kita Nabi Muhammad SAW serta tahap para kita sampai hari zaman manusia. Bapak Ibu hadirin Allah, mari kita buka acara dengan sama-sama melepaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz Samin SPD kami silakan untuk memberikan sosialnya dengan waktu 30 menit dan dilanjutkan dengan tanya jawab kepada Pak Ustaz Samin. Kami persilakan Bapak juga Bapak Muhammad Aidil Ajari Sarjana Teknik yang telah hadir pada pagi hari. Terima kasih. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Tahiyyatan thayyibah wa ihtiraman hasanah yang kami hormati dan banggakan Ketua Yayasan Masjid Taqwa, anak kami Aidil Adhari Sarjana Teknik, mudah-mudahan senantiasa disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang beliau hajatkan diqabul ijab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu-ibu, jamaah Masjid Taqwa insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di pagi-pagi hari ini kita masih diperkenakan hadir oleh Allah Subhanahu wa taala duduk bersama-sama berthalabul ilmi, majelis ilmu. Mudah-mudahan duduknya kita di majelis ilmu ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah keluar kita dari majelis ini melainkan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Shalawat wa salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, menyambung materi kita saat ini kita tentang keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Sebelum kami membacakan beberapa hadis yang ada di sini, terlebih kami ingin mengawalinya dengan satu buah kisah, Pak. Boleh, Pak? Cerita, Pak. Ayo, dapat kota mengantuk tak apa. Kata kopi tak mengantuk kan tu, tak ada cerita pula, tak ada. Itulah, tak apa-apa. Baik, Bapak Ibu sekalian rahmatullah, berkaitan dengan keutamaan berbakti kita kepada kedua orang tua. Jadi zamannya Nabi Sulaiman alaihissalam, di Bapak Ibu sekalian rahmatullah, singkat cerita Nabi Sulaiman ini mendapatkan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Wahai Sulaiman, kata Allah Subhanahu wa taala, pergilah engkau di suatu lautan yang luas, samudra lautan, Bapak Ibu sekalian rahmatullah. Maka engkau akan melihat sesuatu peristiwa yang sangat luar biasa di dalam wahyu tersebut. Maka ya namanya seorang nabi, Bapak Ibu sekalian rahmatullah, datanglah Nabi Musa beserta balapan kepala tentara. Pas sudah sampai di tempat tersebut, maka dilihat oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, lah, kata apa biasa-biasa wae. Pantainya biasa wae, lautannya juga biasa wae. Akhirnya masih penasaran Nabi Sulaiman, ada apa sebenarnya Allah menunjuk tahu masalah aku disuruh ke sini. Akhirnya rulah tentara-tentara Nabi Sulaiman. Tentara Nabi Sulaiman kan bukan beda dari manusia, Bapak Ibu sekalian rahmatullah ya. Jin itu tentara Nabi Sulaiman ya. Dengan kita sejarah dikatakan kan minta ke istananya Ratu Balqis itu ya, siap itu jin itu kan. Sebelum dia duduk kata jin Ibrit sudah ada istana Ratu Balqis. Tapi kalah rupanya sini terhadap orang yang beriman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wahai Raja Sulaiman, jangan sebelum kau duduk, sebelum ngedipkan mata kau, istana Ratu Balqis sudah ada. Inilah kelebihan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang ahli hikmah, ahli ilmu ya. Akhirnya Bapak sekalian rahmatullah disuruh jin ini. Ada biasa jinnya biasa, Bapak. Suruh nyebur laut dalaman yang sangat dalam. Tak nemu juga. Bangun tak nemu juga. Sudah kata wahai Nabi Allah. Sudah disuruhnya lagi jin yang agak
Besar gitu tu dah. Jepur lagi. Tak dapat jago dah kata di jingoi dah kata terakhir. Jen April. Kita jin nyebur. Tak dapat jago rupanya Allah gitu. Singkat cerita Bapak Ibu sekalian rahmatullah Allah. Kemudian Nabi Sulaiman berdoa, ya Allah, kami sudah jingok, kami sudah berusaha untuk mencari apa yang kau tunjukkan kepada kami. Kata Nabi Sulaiman, maka tunjukkanlah kebesaran wahai Nabi, wahai Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Bapak Ibu sekalian rahmatullah Allah, dengan kuasa Allah, maka keluarlah dari samudra lautan dalam tersebut gubah, sebuah gubah besar yang luar biasa indahnya. Dari setiap gubah itu ada beberapa pintu yang di setiap pintu itu memiliki keindahan yang luar biasa, perhiasan perhiasan permata segala macam indahnya luar biasa. Maka terbukalah gubah tersebut, Bapak Ibu sekalian rahmatullah, keluarlah penasaran dan keluarlah seorang pemuda. Ada seorang pemuda yang sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat, dicingok oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Terkejut Nabi Sulaiman, Allahu Akbar. Dari kedalaman laut ada satu buah gubah besar Bapak Ibu, dan di dalam gubah tersebut ada seorang pemuda yang sedang beribadah kepada Allah. Nalar kita Bapak Ibu tak mungkin. Benar Pak? Ya. Halo. Enggak mengantuk. Cak bengong. Nalar kita tak mungkin. Masa dari akhirnya singkat cerita nyoba Bapak Ibu sekalian rahmatullah, ditanya akhirnya oleh Nabi Sulaiman, wahai pemuda, lah berapa lama kau ada mendep jago banyu situ? Mendep jago dalam kubah di dalam dasar laut situ lah berapa lama? Dah lama aku di sini. Dari zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam, zaman bayang Bapak Ibu sekalian rahmatullah, dari zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam sampai zamannya Nabi Sulaiman alaihissalam. Akhirnya Bapak Ibu ditanya lah, apa amalan kau? Apa yang pacak buat kau model ini? Nabi Sulaiman. Akhirnya pemuda tersebut bertanya, nyawa pertanyaan daripada Nabi Sulaiman, wahai Nabi Allah, sesungguhnya tatkala aku hidup bersama kedua orang tuaku, wahai Nabi Allah, tatkala kedua orang tuaku sakit, aku urus mereka dengan sebaik-baiknya tanpa keluh kesah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cerita ya Bapak. Ini berkaitan dengan materi kita ya. Kemudian aku urus, kemudian ibuku berdoa kepada Allah, ya Allah, panjangkan umur anakku. Ini doanya. Panjangkan umur anakku sedang beribadah kepadamu ya Allah. Ini doa maknya. Akhirnya meninggallah maknya. Masih bapaknya diurus dengan baik, akhirnya meninggal juga. Sebelum meninggal bapaknya berdoa kepada wahai Allah, penguasa seluruh alam, simpanlah anak aku ini dari pengetahuan orang banyak untuk beribadah kepadamu. Arti disimpan dulu Pak, singgitkanlah supaya ibadah dia tidak ketahuan. Akhirnya dia kabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya mendapatkan petunjuk, sebuah petunjuk, kemudian berjalanlah ke pantai tersebut. Dan berjalan ke pantai tersebut ada sebuah gubah. Gubah itulah Bapak Ibu nongol dari namanya dasar lautan itu nongol. Akhirnya suruh masuk, pemuda tersebut sudah masuk, tutup dewek, tenggelam. Lama. Kemudian ditanya oleh Nabi SAW, wahai pemuda, cak mano kau makan? Cak mano kau nak segala macam? Kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala, aku makan rezeki aku ditanggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, ini gambaran buat kita. Bahwasanya memuliakan orang tua nantinya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik itu keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Jadi dari kisah ini menggambarkan buat kita jadi sambung bersama buat kita. Semak manapun wong tua kita, mohon maaf dari berarti sering kami sampaikan kepada anak-anak kami, sering sampaikan kepada mohon maaf kepada kami, kamu yang masih ada wong tua, jangan kamu jika wong tua kamu model mak mano, tugas kamu berbakti sama wong tua.
Jangan jengok orang tua kita tu. Bisa orang tua maha batin Bapak Ibu sekalian durhaka lah kepada Allah. Tak nurut perintahnya Allah, fasik kepada Allah. Ya, tugas kita sebagai anak berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan orang tua kita meninggal pun masih ada kewajiban kita untuk berbakti kepadanya. Ya, Bapak Ibu sekalian rahmati Allah. Hadis yang pertama, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ridha Rabbi fi ridha al-walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridha Allah terletak pada ridha kedua orang tua dan murkanya Allah terletak pada murka kedua orang tua. Kita yang sudah jadi orang tua, mulut kita di Bapak Ibu tolong dijaga untuk anak-anak kita. Jangan jalan samping basing galak. Apa kalau nak marah dengan untuk serapah kalau ngajar doa. Mulut kita ni doa. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah. Mohon maaf dan batin. Ada anak kita kadang belajar buyan setengah mati lah Pak di sekolah. Oh ya Allah, kalau dia nak buyan mati lah kau. Sabar. Orang tua kita sabar bukan main ngadepin kita Bapak Ibu sekalian rahmati Allah. Setengah mati lah kita. Untuk kita sabarnya. Makanya ridha Rabbi fi ridha, dalam hadis ini ridha Allah fi ridha walidain wa sukhutullah fi sukhtul walidain. Dalam hadis yang lain berarti seperti itu. Artinya amarah itu. Kalau kita tersinggung Bapak Ibu, maka kisah-kisah yang satu legenda namanya itu maling kundang. Di maling kundang digambarkan seperti itu karena durhaka kepada orang tuanya. Orang tuanya nih Bapak Ibu sekalian rahmati Allah sudah saking sakit hatinya dengan anaknya tersebut, maka berdoa kepada ya Allah, tunjukkan keadilanmu ya Allah. Tatkala berdoa kepada tunjukkan keadilanmu, maka Allah tunjukkan keadilan. Itu artinya mencipta filosofinya dia tahu sama kita bahwa memang betul-betul kakek kalau gitu durhaka terhadap orang tua, maka ada balasannya di dunia Pak, belum lagi di akhirat. Baik-baiklah sama orang tua kita selagi orang tua kita masih ada. Baik, hadis yang kedua, tak sampai 30 menit Pak ini. Pak yang luar ya. Wa qala alaihi salamu birru aba'akum tunat birru aba'akum fabirrukum abna'akum tu'ifa nisa'akum. Nabi SAW bersabda, berbaktilah kepada ayah dan ibumu, niscaya anak-anakmu berbakti kepadamu, dan jagalah putri-putrimu terhadap laki-laki dan berzina. Ini hadis dikatakan kalau kita memuliakan orang tua kita, berbakti kita kepada orang tua, insya Allah bagi anak-anak kita muliakan kita. Maka tatkala anak-anak itu mohon maaf dan batin Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, atau yang melawan sama kita, durhaka sama kita, tak turut sama kita, nyelekit hati Pak, nyelekitkan hati ya Allah, budak ni ya Allah, sarunya. Ada kita model itu Pak, untuk kita kata mai itu Pak, aman anak-anak yang dalam nakal tu. Ya Allah, jangan saru budak ni. Kita doa mai itu kata. Nah, kita berintrospeksi saat diri kita Pak. Cak mana perlakuan kita dengan orang tua kita. Kadang kita ya Allah, orang tua kita masih ada siko Pak, anaknya banyak Pak, termasuklah kita umpama. Caranya nak ngurusin Pak, yang sini lempar ke sana, yang sana ngelempar ke sini, yang sini ngelempar ke sana. Saling lempar-lempar. Oh, aku banyak gawe, kamu baiklah. Aku ni banyak gawe, kamu baiklah. Kamu banyak gawe, jangan nak dengan siapa? Orang tua bapa ibu, ya Allah. Kita 10 Pak, orang tua kita singkong kadang pacak ngurusi kita 10 Pak. Maka tatkala kita anak 10 ikut ngurusi orang tua kita singkong kadang nak. Banyaklah ininya, banyaklah alasannya, Masya Allah, tabarakallah. Maka tatkala kita berbakti kepada kedua orang tua kita, sayang, muliakan orang tua kita, insya Allah kakek kita dimuliakan oleh anak-anak kita. Dibalas Pak oleh Allah Pak.
Tidak kata jeripaya yang kita langsung sio-sio, Pak. Ya. Baik, berikutnya waqala alaihi salamu man asbaha wa lahu abawani radiyani anhu aw ahaduhuma futihat lahu abwabul jannah wa man amsa wa lahu abawani sakhitani alaihi aw ahaduhuma futihat lahu abwabu jahannam. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang kedua orang tua atau salah satu darinya lebih awal meridhoinya, maka baginya dibukakan pintu-pintu surga, Pak. Jadi gitu nih, kalau untuk sudah noakan kita, Pak, itu keramat bagi kita, surga kita di dunia. Maka ada satu cerita, itu dapat cerita dari kawan, Pak, ya. Ada kawan kami itu yang non muslim, Pak. Jadi non muslim, ya, masuk Islam ini ternyata ya mohon maaf tidak direstui oleh kedua orang tuanya. Sudah dibuang, Pak, dibuang. Lah dibuang itu tidak diakui. Ternyata orang tuanya ini tidak diurus, dia boleh adik-adik, boleh keluarganya dilantar kan ya, Pak. Tahu yang ini masuk Islam nih. Oh dimbe, Pak. Apa dijawabnya di kawan tadi? Oh ini orang tua katanya dibuang. Ini surga ngapa nak dibuang? Jalan surga dibuang, urus. Pintar kau, pintar juga. Dia urusan dia nak, urusan uji dia kau. Urusan dia berbeda akidah dengan aku, kewajiban aku berbakti sama dia. Aku cuma baca berdoa kepada Allah tunjuk hidayah untuk orang tuaku. Bagus. Jadi walaupun berbeda, itu kita tetap berbakti, Pak. Dalam bentuk kebaktian yang berbeda pula. Bukan dari bentuk keagamaan, keyakinannya. Bapak Ibu sekalian rahmatullah ya. Masya Allah, tabarakallah. Barang siapa yang kedua orang tua yang salah satu dari yang lebih awal meridhoinya. Ayat, ya Allah nak, semoga engkau diridhai oleh Allah ya nak. Semoga engkau masuk kaget meninggal dalam keadaan yang lemah nak. Itu Bapak Ibu sekalian terbuka kebahagiaan Bapak Ibu. Nah itu yang kepengen kita dengar dari orang tua kita, Pak. Makanya kami Bapak Ibu jauh di jauh sana kadang bertolong Ibu, tolong minta doanya. Doa orang tua itulah, Pak. Doa kebaikan, minta dilapangkan rezekinya, minta disehatkan Bapak. Kita dengan orang tua gitu, Pak. Nah orang tua kita Ibu pagak-pagak ini lah. Ini anak-anak kita ni, Pak. Kadang cuek nak minta doa dengan anak orang tua-tuanya. Memang kau kami ajar ke diri kamu anak-anak, banyak-banyaklah minta doa dengan orang tua. Karena doa orang tua itu keramat. Ya. Artinya didului, Pak. Sebelum kita minta lagi doakan ya. Nah, luar biasa ini. Dan orang tua seperti inilah yang ngerti, ya. Yang memang ingin anak-anaknya ini mendapat keberkahan, mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka baginya dibukakan pintu-pintu surga, pintu-pintu kebaikan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ujung-ujung kan kaget mati dimasukkan ke surganya Allah. Jadi anak yang soleh, yang pacak masukkan orang tuanya ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang kedua orang tua atau salah satu darinya lebih akhir memurkainya, maka dibukakan pintu-pintu jahanam baginya. Nah, akhirnya walaupun di perjalanan kaget ujung-ujung kita ni ada terselit, Pak. Ada terselit ya, namanya kita manusia, Pak. Apalagi kadang ya orang tua ada balas sama anak. Nauzubillah, kadang di TV tu ada anak bunuh orang tua. Ya Allah. Nauzubillah ya. Kadang ada orang tua bunuh anak. Ya Allah, nauzubillah min dzalik. Bapak, Ibu, itu minta dijauhkan dari hal yang seperti itu ya Allah, jangan sampai terjadi di keluarga kita Bapak Ibu ya. Masya Allah, tabarakallah ya. Maka kalau ada doa yang tidak baik, dibukakan pintu-pintu jahanam baginya. Nah, itu anak-anak kita ya Allah, yang galak buat sakit hati orang tua, kadang orang tua nak berdoa, nah ini dibuka-bukakan pintu lah. Maka orang tua jangan pasif-pasif buka mulut ini. Wa qala alaihi salam idza kunta fi salati fad'aka abuka
fa'ajibhu wa in da'atuka ummuka fa'ajibha. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, jika kamu sedang jika kamu sedang sholat sunnah, lalu ayahmu memanggilmu maka jawablah dia. Nih, dan jika ibumu memanggilmu maka jawablah dia. Jadi bapak ibu, panggilan orang tua itu wajib jawabnya. Mama kita lagi sholat sunnah, lagi sholat sunnah, ya. Pas lagi sholat sunnah, untuk itu manggil mama, ya keluar mama. Ya keluar lagi sholat sunnah batal pak, tidak batal tuh. Ini ngomong gitu tuh batal kan, segera nemuin labaik gitu deh, gitu tuh. Iyo ba, anak gitu deh, anak cik kita dulu tuh. Saya, gitu, anak-anak kita tuh, kalau kita panggil, Adi, saya bu, nah, cepet kan? Pas lagi kalau sholat sunnah, batal kan pak? Sama umpama misalnya kita lagi sholat sunnah pak, lah komat, sholat ini, ya, ini kan ada sering kejadian, ya, misal. Yang komat ini misalnya lah sudah ada batas, misalnya jeda daripada azan itu kan biasanya jauh waktu pak, 5 menit, ya 5 menit mungkin lebih lah, biar supaya jamaah-jamaah yang baru datang baca sholat sunnah, misalnya tahiyatul masjid atau qabla misalnya sebelumnya, ya ini dikasih waktu 5 menit. Tapi kalau ada yang ngedek baru nak datang terus sudah waktunya habis, misalnya jamaah yang azan dan imam yang qamat misalnya, yang ada masa sudah batal lah pak, batal kan yang sholat sunnah, mbak wajib bergancang cepat, ya. Itu ada hadis tuh kayak itu, kayak ada tuh ya, ada pelajaran, ya. Sama saja tadi, misalnya kita dipanggil pada waktu sholat sunnah, panggil, baik, penuhi panggilan kita. Artinya batalkan dulu. Kan pertanyaannya sama kalau lagi sholat wajib. Nah, pertanyaannya besarkan suaranya dikit. Allahu Akbar lagi sholat. Berarti sholat wajib. Ya. Sama misalnya seorang wanita puasa sunnah pak, puasa sunnah. Lah izin dia dengan lakinya, kak, aku nak puasa sunnah lagi Senin ini pak. Kak. Oh iya sudah, dia laki. Ada perlu tak kau sama aku? Saya tak kata deh. Puasa. Tahu-tahu lakinya balik awal pak, jam 1 atau jam 2 balik. Ya tahu-tahu lah pengen kita dengan laki ni dan. Ya aku nak pengen. Nah, cak mana itu? Nah, nak dibatal ke? Apa nak teruskan? Batal lah pak. Genjok jatah lagi wajib. Sunnah batal ke? Cuma amal bulan Ramadan, amal puasanya wajib. Saya qada, wajib qada. Ya kata aku pula laki. Kita tahu qada umpama. Itu qada ni kan wajib. Aku nikah nak bayar puasa ah. Lagi nak bertemu lagi gitu umpama. Ini Pak. Ya selingan Pak. Ini selingan tapi ada makna ya. Nah, kira-kira kan model itu. Jai kak, katanya kepayah-payah dari pagi sampai ke siang. Kamu datang menggawe langsung tak lemak uji lagi ya. Sudah lanjut ke bayar. Nah lanjut, uji lagi yo. Ayo deh, ada tak lagi. Lanjut bela batal kamu iyo. Kira-kira. Coba nak tahu masuk rumah tu. Lanjut kesempatan dia nambah amalia dia pak. Gitu sabar dikit. Gitu yang nak ngerti. Ya menbetina kan tak lelaki pak. Dia cuma gitu lanang ini ngerti dikit. Oh lagi masuk dah kaget kan. Nah itu kira-kira. Iya, agak ngerti dikit ya. Jangan masuk ke kendak. Iya. Ya Allah. Jadi bininya kak minta jatah tu sama pelit. Yo, aku minta kalahkan duit. Nah, hati-hati nih kalau pakai peci hitam ada selipan bej ini. Nah, hati ya jiko-jiko atau kayak gitu. Iya, masya Allah, tabarakallah ya. Baik. Wa qala alaihi salam man adha walidahi aw adha ahaduhuma
yadkhulun nar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menyakiti kedua orang tuanya atau menyakiti salah satu dari keduanya, maka dia masuk neraka-Nya Allah Subhanahu wa taala sebelum bertobat kepada Allah, sebelum kedua orang tuanya memaafkan daripada dia. Maka tatkala masih hidup, amanah ini bisa selamat-lamanya. Kalau akan kita, Pak, aku ingat dulu kalau ada 13 Pak, sebelum Ramadan masuk itu kalau datang atau minta maaf sama orang tua tu apa dulu ngawa nak puasa masuk tu Pak, bulan-bulan ruah itu kan ada, ya Allah mak kagetlah nak puasa mak, maaf terlama guys, supaya puasa kami ini lemah jalan gaya kira-kira model itu. Ini setidak-tidaknya ini kadang ya Allah mau berbangga orang tua, kadang datang lagi tak benar, kita tak apa lagi nak bawaan, ya Allah Masya Allah tabarakallah. Wa qala alaihi salamu hikayatu 'anillahi ta'ala, qul lil bazili walidayhi i'mal ma syi'ta fa inna Allah yaghfiru laka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, menyabdakan firman Allah Ta'ala, katakanlah wahai Muhammad, yani Allah Subhanahu wa taala diomongkan oleh Allah, difirmankan oleh wahai Muhammad, katakanlah kepada orang-orang yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya, berbuatlah sesukamu karena sesungguhnya Allah akan mengampuni kamu. Allah akan mengampuni kamu setiap sedikit kebaikan yang kita tunjuk dengan orang tua kita. Rahmat ampunannya Allah turun. Gancang Pak, langsung itu. Tidak katik cerita pending-pendingan, langsung. Langsung. Emang kalau lalu tua nak kira-kira kawan tu dah rezeki duit pama Pak. Tua kita ni kadang dah tua ni itulah Pak. Ya Allah nak kira-kira ada duit. Atau Pak, omong kalah tu. Omong kalah tu insya-Allah rezekinya tu. Atau Pak, cuma dak pula besar Pak. Kira-kira model. Jangan ngomong kata. Tak kalah ngomong kita dah katik Pak, tua tu langsung. Ya Allah, nak minta lagi tu nak rasa tak kuat, tak mana nak kata duit caknya anak kita ni. Anak ni Pak, orang tua ni kadang mikir gitu kita ni lah Pak. Nak datang tu bukannya nak minta duit, nak nyingok dengan kita ni kadang ya Allah, mohon maaf dan batin. Kadang ya Allah, nak apa pula orang tua nak datang sini ni ya Allah, walaupun buntu ini. Kira-kira. Tapi orang tua tu Pak nak nyingok kita, nak nyingok cocok kadang. Oi kamu ni, ingat orang tua kamu ni nak datang di sini kami nak minta duit itulah ya. Hati-hati Pak. Oi dah. Ada yang model macam itu ternyata Pak. Oh ya Masya Allah tabarakallah. Banyak kawan-kawan cerita dengan kita model macam itu Pak. Ya Allah kita sabar kita. Sabar. Yo rumah kami ni Min kata. Setiap orang tua aku datang rumah cak tak senang ni kan. Sabar. Dia tahu terus je aku. Mana orang tua datang ni Allah cak raih itu cak semua cak tak setuju itu. Oh ya, apalagi aku dulu aku datang ke rumah ya ujinya tambah cak runcam ni ujinya. Ngalah-ngalah cak nak minta duit terus. Padahal memang minta duit je. Ya Allah, sabar je kita Yo, mana ada rezeki duit yo, pada katik itu bantu keluarga kita Wa qala alaihi salamu birrul walidaini kafaratun lil kaba'ir. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, berbuat baik kepada kedua orang tua berupa ucapan dan perbuatan adalah menjadi penembus atas dosa-dosa besar. Masya Allah tabarakallah. Luar biasa Bapak Ibu ya. La ilaha illallah. Wa qala alaihi salamu man wuti'a ta'aman tayyiban fi baitihi wa akalahu duna walidayhi ahramahu Allah ta'ala ladidan ta'amil jannah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa meletakkan makanan yang baik enak di rumahnya di tempat orang tua itu Pak, dan yang memakannya bukan kedua orang tuanya, maka Allah Ta'ala mengharamkan baginya merasakan kelezatan makanan syurga ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngenjuk orang tua kita, yang makan bukan orang tua kita, paman. Yang makan bukan orang tua kita, siapalah. Tapi kita memang menjadikan untuk orang tua kita tanpa izin orang tua kita, Pak. Tak dapat keberkahan dia, Pak. Maka dia di dalam hadis ini dikatakan, dia kalau tak minta izin dengan orang tua kita makan itu Pak, Allah haramkan itu dapat kelezatan di surganya Allah lagi.
tidak dapat makanan, ya Allah. Itu Siti Maryam itu makanan datang dari surga, harum baunya, lemaknya luar biasa, Pak. Nah, Siti Maryam itu ibunya Nabi Isa alaihissalam. Baik, satu lagi. Wa qala alaihissalam man bata sab'a naran ya nara wa ahad walidayhi jay'anun aw atshanun hasyaratullahu yawmal qiyamati jay'anan wa atshanan walam yastahillahu min adabihi yaumal qiyamah. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang semalaman terasa kenyang dan segar, sedangkan salah satu dari kedua orang tuanya merasa lapar dan dahaga, itu berduit untuk kita susah sango nih, maka Allah menghukumnya, menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan lapar dan haus, dan Allah Subhanahu wa taala tidak malu-malu menyiksanya pada hari kiamat. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Itu yang diberikan rezeki untuk itu, namanya untuk itu, Pak. Tempat yang ada pensiunan, Pak. Tidak kata pensiunan, kalau menganggap Pak dari kita nila untuk Pak. Yang untuk kita kan ada pensiunan. Aja pengaruh mulai anak-anaknya lah, lemah anak-anaknya sugih kalau. Anak-anaknya sago kalau. Ya Allah, terkadang sedih rasanya Bapak Ibu sekalian rahmatullah. Baik Bapak Ibu sekalian rahmatullah, inilah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini ya bermanfaat, menjadi iktibar buat kita, menjadi pelajaran buat kita, menjadi sambung hati kita, sama-sama kita introspeksi diri kita, apakah kita selama ini sudah berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini memang sudah galau berbuat baik kepada kedua orang tua kita, baik yang masih ada maupun yang sudah dah kati. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati mereka yang sudah dah kati, mengampuni dosa-dosa mereka, maafkan segala kesalahan mereka, dilipatkan terbaik di sisi Allah, nerangi alam kubur mereka, dan bagi yang masih hidup dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat jasmani rohaniyah, dan diberikan senantiasa perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mungkin kalau ada yang nak ditanyakan, tanyakan. Kalau tidak ketik, kita sudah. Terima kasih kepada Pak Ustadz yang telah memberikan tausiah kepada kita semua. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilakan. Pak Ketua, tangannya Pak. Oh ya, silakan. Doa katanya Ketua. Itulah ini kena itu lah. Masya Allah, tabarakallah. Baik Bapak Ibu sekalian, Allah kita berdoa bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan sekali lagi perkumpulan kita, perkumpulan kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di akhir doa kita sama-sama berdoa kepada Allah untuk saudara-saudara kita yang di Palestina, mujahid yang di Palestina, diberikan kekuatan, kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nastahfizuka wa nastawdi'uka dinana wa anfusana wa aulana ahlana wa amwalana wa kulla shay'in a'taytana. Allahumma ij'alna wa iyyakum hanafika abanika wa jawarika ahyadika min kulli syaitan marid wa jabbarin 'anil badi'in wa dibaghin 'an syarika jadi syarika innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma jammilna bil 'afiyati was salamah. اللهم جملنا بالعافية والسلامة. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وعنا من موجبات النجاة إنك سميع دعاء. اللهم دفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والشرور المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين يا الله. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين يا رحمن. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين يا رحيم يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.